Selamat pagi, teman-teman semua dan yang terhormat Bapak Farid Ahmadi, Eskom, Mkom, PhD, dan Bapak Aptadi Trihamdani selaku dosen pengampu pada mata kuliah Media Pembelajaran dan Bahan Ajar Sekolah Dasar. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan membahas mengenai kriteria pemilihan media pembelajaran yang beranggotakan Auzi Zahratu Zakiyah, Elia Kusuma Pratiwi, Adelia Putri Permatasari, Adinda Yanyat Triastika, Radiana Sawa, Rodatul Jana, dan Putri Rifkiani. Baik, di sini kami akan membahas mengenai dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran, kriteria pemilihan media pembelajaran, yang ketiga yaitu prosedur pemilihan media pembelajaran, dan yang keempat yaitu prinsip pemilihan media pembelajaran. Oke, masuk materi yang pertama kepada teman saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi yang pertama yaitu dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran dibagi menjadi dua alasan, yaitu alasan teoritis dan alasan praktis. Nah, alasan teoretis ini didasari atas konsep pembelajaran sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat suatu totalitas yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Nah, dalam alasan teoretis ini terdapat beberapa faktor kriteria keputusan pemilihan media, yaitu yang pertama, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, kemudian sesuai dengan metode pembelajaran yang dipakai, sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan, keefektifan, sesuai dengan keadaan siswa, kualitas teknis, biaya pengadaan, ketersediaan dan kemudahan memperoleh media, fleksibilitas dan kenyamanan media, sesuai keterampilan guru dan menggunakannya, ketersediaan waktu dan menggunakannya, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Kemudian alasan yang kedua yaitu alasan praktis. Alasan praktis berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan dan alasan penggunaan media seperti guru, dosen, instruktur adalah mengapa menggunakan media pembelajaran. Nah, dalam alasan praktis ini terdapat beberapa penyebab orang memilih media antara lain yang dijelaskan oleh Arif Sadiman pada tahun 2012, yaitu yang pertama demonstration. Dalam hal ini media dapat digunakan sebagai alat untuk mendemonstrasikan sebuah konsep, alat, objek, kegunaan, cara mengoperasikan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada familiarity. Penggunaan media pembelajaran memiliki alasan pribadi mengapa ia menggunakan media, yaitu karena sudah terbiasa menggunakan media tersebut, merasa sudah menguasai media tersebut. Jika sudah menggunakan media lain, belum tentu bisa dan untuk mempelajarinya membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga secara terus-menerus ia menggunakan media yang sama. Kemudian yang ketiga ada clarity, untuk lebih memperjelas pesan pembelajaran dan memberikan penjelasan yang lebih konkret. Kemudian yang keempat ada active learning. Media dapat terbuat dari yang bisa dilakukan oleh guru. Salah satu aspek yang harus diupayakan oleh guru dalam pembelajaran adalah siswa harus berperan secara aktif, baik secara fisik, mental, dan emosional. Terima kasih. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya.
Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yakni mengenai kriteria pemilihan media pembelajaran. Nah, untuk dapat memilih media pembelajaran secara tepat, guru haruslah mempertimbangkan seperangkat kriteria. Di antaranya adalah jumlah sasaran, kelompok kecil, sedang, atau besar, lokasi keberadaan sasaran di dalam kelas atau di ruang terbuka, jenis pembelajaran yang tepat bagi pembelajar dan tingkat kesulitan pemanfaatnya, serta besar kecilnya biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan keuntungan atau manfaat yang akan diperoleh pembelajar. Nah, memilih media dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar, seorang guru atau tenaga pendidik seharusnya memiliki kemampuan antara lain satu, mengetahui materi pelajaran yang ingin dibahas bersama peserta didiknya pada setiap kegiatan pembelajaran yang direncanakan di samping materi pelajaran atau tindak lanjut yang perlu dipelajari. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai potensi dan peranan media, proses pemilihan media dan pemanfaatannya dalam kegiatan belajar. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dan menentukan jenis media pembelajaran yang dikehendaki untuk mengajarkan topik atau pokok bahasan tertentu. Oleh karena itu, sebelum jenis media pembelajaran tertentu direncanakan di dalam modul ajar untuk dimanfaatkan, seorang guru haruslah terlebih dahulu mengetahui ketersediaan di pasaran atau di sekolah. Nah, kriteria pemilihan media pembelajaran menurut Hilman dan Dewi tahun 2021, kriteria pemilihan media pembelajaran yang perlu dipertimbangkan oleh guru yaitu ada 7. Yang pertama, guru perlu mengetahui tujuan instruksional yang ingin dicapai. Kedua, guru perlu mengetahui karakteristik siswa tersebut. Ketiga, jenis rangsangan belajar yang diinginkan. Mau menggunakan audio atau visual dengan keadaan latar atau lingkungan dan gerak atau diam. Keempat, ketersediaan sumber setempat. Kelima, apakah media siap pakai ataukah media rancang. Keenam, kepraktisan dan ketahanan media. Dan yang ketujuh, efektivitas biaya dalam jangka waktu panjang. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi kriteria pemilihan media pembelajaran. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah materi mengenai prosedur pemilihan media pembelajaran. Pada dasarnya, prosedur pemilihan media pembelajaran melibatkan serangkaian langkah yang sistematis untuk memilih media yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi yang akan disampaikan, serta kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian, dalam sebuah media yang efektif dan efisien serta menyenangkan tentu menjadi dambaan dan kebutuhan untuk pembelajaran. Untuk mendapatkan media tersebut, diperlukan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, di antaranya dalam pemilihan media. Terdapat beberapa pendapat dan cara dalam mengembangkan media. Meskipun caranya berbeda-beda, namun ada hal yang sepakat bahwa setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan yang akan memberikan pengaruh kepada efektivitas program pembelajaran. Dalam hal ini, tidak ada satu media yang sempurna. Dengan kata lain, dapat digunakan dalam semua situasi, semua karakteristik siswa, dan semua mata pelajaran. Namun, media sifatnya kondisional dan kontekstual sesuai dengan kebutuhannya. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Prosedur pemilihan media pembelajaran melibatkan serangkaian langkah-langkah sistematis untuk memilih media yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran. Materi yang akan disampaikan serta kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran akan membantu dalam menentukan jenis media yang paling sesuai untuk menyampaikan materi. Yang kedua, yakni materi pembelajaran harus dianalisis secara menyeluruh. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang konten,
kompleksitas, dan karakteristiknya. Pemahaman ini akan membantu dalam menentukan media mana yang paling efektif dan menyampaikan materi tersebut. Yang ketiga, yakni perlu mempertimbangkan juga karakteristik peserta didik seperti usia, tingkat pendidikan, minat, dan kebutuhan khusus. Hal ini akan membantu dalam menyesuaikan media agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Selanjutnya, perlu dipertimbangkan ketersediaan sumber daya yang tersedia, baik itu finansial maupun infrastruktur teknologi. Media yang dipilih harus sesuai dengan sumber daya yang tersedia di lingkungan pembelajaran. Yang kelima, setelah media-media potensial dipilih, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap masing-masing media tersebut. Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, seperti kelayakan, kepraktisan, keefektifan, dan keterjangkauan. Selanjutnya, yang keenam, yaitu sebelum media digunakan secara luas, penting untuk melakukan uji coba terlebih dahulu. Uji coba ini akan memberikan masukan dan umpan balik yang berharga memperbaiki dan menyempurnakan media tersebut. Yang ketujuh, setelah melalui proses evaluasi dan uji coba, media yang paling sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dipilih untuk digunakan. Dan yang terakhir, media yang telah dipilih kemudian diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, proses evaluasi lanjutan dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas media tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip pemilihan media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan, seperti memiliki tujuan yang sesuai dengan sifat dan ciri-ciri media yang akan digunakan. Pemilihan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar akan memberikan kontribusi pada efektivitas tujuan pembelajaran. Nah, dalam mengoptimalkan proses pembelajaran tentunya harus mempertimbangkan beberapa prinsip acuan untuk menentukan media pembelajaran yang dilakukan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yaitu 1. Efektivitas, di mana pemilihan dalam media pembelajaran haruslah efektif agar tepat pada proses pembelajaran yang sesuai dan mencapai pada tujuan pembelajaran yang diinginkan. Guru harus berusaha untuk memilih media pembelajaran yang tepat agar membantu dalam membentuk kompetensi secara optimal dan dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu prinsip relevansi. Kesesuaian dalam media pembelajaran yang akan digunakan dengan tujuan, karakteristik materi pembelajaran, potensi, juga perkembangan siswa dan waktu yang disediakan. Kemudian efisiensi. Dalam proses pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, haruslah benar-benar memperhatikan bahwa media tersebut menghemat biaya, tetapi juga harus bisa menyampaikan inti pesan yang mudah, memerlukan waktu yang singkat juga, mengeluarkan tenaga yang sedikit. Kemudian yang keempat, dapat digunakan. Dalam memilih media pembelajaran harus benar-benar dapat digunakan selama pembelajaran berlangsung, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut. Kemudian yang kelima yaitu kontekstual. Dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran harus mengedepankan aspek lingkungan sosial dan budaya, dengan mempertimbangkan aspek pengembangan pada pembelajaran yang dimiliki oleh siswa. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, baik teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai kriteria pemilihan media pembelajaran dengan empat topik yang kami bawa.
di mana dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran, kriteria pemilihan media pembelajaran, prosedur pemilihan media pembelajaran, dan prinsip pemilihan media pembelajaran. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mempresentasikan topik-topik pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan pada presentasi kali ini. Media pembelajaran harus dikuasai dan dipahami oleh guru, yang lebih penting dapat memudahkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Tentunya dalam membuat media pembelajaran juga harus mempertimbangkan kriteria-kriteria media yang baik untuk digunakan nantinya. Dalam pembuatan media pembelajaran juga bukan hanya sekedar membuat, namun harus sesuai dengan prosedur dan pembuatan serta prinsip dalam pemilihan media pembelajaran. Baik, begitu teman-teman. Jadi dalam memilih media pembelajaran harus kita lihat juga apa saja prinsip yang harus kita kembangkan dalam media pembelajaran. Media pembelajaran itu bukan hanya sekedar dibuat, namun juga bertujuan untuk membantu serta mempermudah dalam pembelajaran, di mana sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipilih dalam media pembelajaran. Baik teman-teman, itu saja presentasi pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahannya. Baik, dari kami cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.